Anda adalah sebaik-baiknya bentuk. Dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bukan murni dari pemikiran saya pribadi bahwa manusia itu telah diciptakan sempurna, melainkan telah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman bagi manusia untuk menjalani hidupnya, bahkan sampai akhir zaman. Hanya pada Al-Quran manusia bisa menemukan solusi atas semua permasalahan dan mendapatkan petunjuk dalam kehidupan, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa solusi yang ada di dalam Al-Quran hanya bisa didapatkan oleh mereka yang berpikir, belajar, dan berusaha mencari solusi atas setiap permasalahan. Masalahnya yaitu apakah Anda percaya dan meyakini sepenuhnya pada pernyataan yang langsung turun dari langit itu? Ataukah hanya mengangguk-angguk sebentar, semangat sebentar, kemudian iman Anda kembali tergerus secara perlahan ketika datang ke warung kopi dan berkumpul dengan sekumpulan orang yang sama dengan Anda? Manusia diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, tidak ada satupun makhluk yang menyamai dirinya. Oleh karena itu, Allah mengamanahkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Amanah yang amat berat hingga gunung pun menolak karena tidak sanggup memikul tanggung jawab sebesar itu. Manusia telah dibekali akal yang sempurna. Dengan akal ini ia mampu mengubah dunia. Namun dengan akal pula manusia mampu menghancurkan sendi-sendi kehidupan, bahkan bisa mendatangkan azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak sejarah yang mencatat sosok hebat yang mampu menggunakan akalnya dengan bijak. Dengan kegagahannya, seorang Muhammad Al-Fatih mampu memimpin prajurit dalam menaklukkan Konstantinopel. Dengan karismanya, Salahuddin Al-Ayyubi bisa dihormati oleh para musuhnya. Dengan keyakinan akan menang, Tariq bin Ziyad mampu memimpin perang menaklukkan Andalusia. Mereka semua adalah contoh masyhur tentang manusia yang tercipta dengan sebaik-baiknya bentuk. Mereka mampu memanfaatkan akalnya dengan cara yang bijak untuk kebermanfaatan umat. Mengapa mereka bisa melakukannya? Padahal menurut logika, hal tersebut merupakan sesuatu yang very impossible. Hal tersebut sangat sulit dipikirkan sebelumnya dan sangat tidak mungkin terjadi. Namun, mengapa mereka memiliki keyakinan sekokoh itu? Jawabannya adalah mereka sudah terjaga sejak kecil. Mereka terjaga dari segi mentalnya, terjaga logika berpikirnya, terjaga asupan makanannya, serta sadar harus menggunakan segala daya upaya untuk memenangkan pertempuran, melakukan sebaik-baiknya ikhtiar dan menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang saya merenung dalam hati, ketika para pahlawan itu sedang bersimpuh, bersujud dan berserah diri kepada Allah pada malam hari, kita malah tidur sambil ngorok memimpikan kehidupan yang lebih baik. Ketika para pahlawan tersebut dengan semangat tinggi mempelajari berbagai hal yang dibutuhkan dalam mencapai tujuannya, kita justru masih bermalas-malasan. Dari cara dan pola berpikirnya saja sudah berbeda. Saya menemukan suatu kalimat yang berbunyi, sukses itu berpola, gagal itu juga berpola. Oleh karena itu, jika kita ingin segera meraih impian dan mencapai cita-cita dalam berbisnis, ikutilah pola orang-orang yang sudah sukses. Anda hanya perlu melakukan sesuatu yang pantas untuk hasil yang pantas. Allah tidak memberikan segala modalnya dan telah menciptakan segala dasar ilmu serta kebutuhan lainnya untuk Anda. Oleh karena itu, Anda harus mampu membuat hidup ini menjadi lebih bermanfaat. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah berpesan bahwasanya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah nasibnya sendiri. Percayalah bahwa takdir yang sudah ditentukanlah waktu kelahiran, jenis kelamin, jodoh, hingga waktu kematian. Sementara rezeki telah dijaminkan Allah dan akan diberi tambahan bila kita bersyukur. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 2-3, yang artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Janji Allah itu pasti dan Allah tidak akan mengingkari setiap hal yang telah dijanjikan. Anda hanya perlu memahami setiap makna yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan mengaplikasikannya dalam tindakan sehari-hari. Simpel saja, jika Anda menanam beras setiap hari, maka hasilnya adalah nasi. Maksudnya adalah jika Anda melakukan sesuatu dengan cara yang sama secara terus-menerus, maka hasilnya akan sama. Jika Anda menginginkan suatu perbedaan, maka Anda perlu menambahkan sesuatu ke dalam beras itu sehingga akan menghasilkan hal yang berbeda pula. Jika Anda menginginkan suatu perubahan dalam kehidupan Anda, maka lakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Anda lakukan saat ini. Beranikan diri untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ingatlah, rezeki yang telah dijamin Allah
Tetapi jika Anda ingin mendapatkan bonus, maka lakukan usaha yang lebih dari biasanya sesuai dengan bonus itu. Jika Anda menginginkan bonus umroh, maka lakukan hal yang seimbang dengan nilai umroh itu. Jika Anda ingin melompat lebih jauh, maka persiapkan ikhtiar yang sebanding dengan tujuan. Betul apa betul? Bagaimana? Apakah Anda sudah mengerti? Anda adalah makhluk dengan sebaik-baiknya bentuk. Hal yang membedakan Anda dengan manusia sukses adalah cara mereka menginvestasikan waktunya. Oleh karena itu, ubahlah hal itu terlebih dahulu, kemudian Anda bisa mengharapkan perubahan terjadi pada diri Anda.